Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ibadah dan tafaqquh. Semoga dua kebaikan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ibadah yang ikhlas, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada kita, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang kapan seharusnya seseorang makmum itu berdiri ketika melaksanakan sholat berjamaah, ketika iqamah dikumandangkan. Ada tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan kita berdiri ketika imam atau ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Pendapat yang lain mengatakan kita berdiri ketika muadzin sampai pada kalimat qad qamatis shalah. Pendapat yang lain kita berdiri ketika muadzin sudah selesai mengumandangkan adzan. Tetapi intinya ini kalau kita mengacu kepada pendapat mazhab Imam Malik, itu semuanya diserahkan kepada kemampuan seorang makmum. Apakah dia ingin berdiri di awal iqamah, di pertengahan, atau di akhirnya, itu tidak ada masalah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang udzur atau alasan bolehnya kita meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Yang pertama adalah kalau kita sakit dan kita mengalami kesulitan, kepayahan menghadiri sholat berjamaah, maka kita boleh tidak sholat berjamaah. Kepayahan itu misalnya di samping kita sakit juga ada faktor hujan ya. Jadi kita sakit, kemudian ada faktor yang membuat kita semakin susah berangkat berjamaah, misalnya karena faktor hujan. Atau kalau dalam konteks sekarang ini kita sakit dan kita punya kekhawatiran kalau kita berangkat ke masjid kita bisa terdampak virus corona misalnya. Maka dalam kondisi seperti itu kita diberikan udzur, diberikan alasan boleh tidak sholat berjamaah atau Jumat. Meskipun yang bersangkutan itu tidak berarti gugur kewajibannya, dia tetap wajib sholat. Yang gugur sementara baginya hanyalah sholat berjamaahnya, bukan sholat itu sendiri. Berarti yang bersangkutan tetap wajib sholat di rumah. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan tidak ikut Jumatan, maka dia wajib melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Tetapi kalau sakit yang dia derita itu cuma al-maradul khafif, sakit yang ringan seperti pusing yang tidak terlalu parah, sakit kepala yang tidak parah, kemudian demamnya juga tidak terlalu parah, maka yang bersangkutan itu tidak punya udzur. Artinya yang bersangkutan tetap wajib Jumatan atau dianjurkan untuk sholat berjamaah.
Nah, jadi nanti saya kira nanti ini dirasa-rasakan saja, karena setiap orang itu kan beda-beda kualitas fisiknya ya. Dan kita juga harus jujur menimbang-nimbang sakit yang kita derita. Dan karena itu para ulama senantiasa memberikan satu kaidah, jangan ifrat, jangan tafrid, jangan juga terlalu mengenteng-entengkan, jangan juga terlalu memberat-beratkan. Misalnya memang kita ini sakitnya parah, tapi kita kemudian bersikeras berangkat ke masjid. Nah, kalau kita kemudian dalam suasana seperti itu, kondisinya sakit parah, kemudian kita memaksakan diri berangkat ke masjid, itu dikhawatirkan termasuk ke dalam perbuatan yang menganiaya diri sendiri. Nah, pada waktu yang sama kita juga jangan terlalu menggampang-gampangkan, sakit sedikit tidak mau Jumatan. Itu namanya kita menipu diri sendiri. Nah, karakter umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah ummatan wasata, umat pertengahan. Sempat disinggung kemarin oleh Dr. Andes K. Haji Suyatman, yang namanya ummatan wasata, umat pertengahan, umat moderasi, itu adalah tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri, ya di tengah-tengah, tidak menggampang-gampangkan, tapi juga tidak terlalu memberat-beratkan. Nah, karena itu kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Nah, dalam konteks sakit ini juga yang dianggap sama seperti orang yang sedang sakit adalah orang yang merawat seseorang. Misalnya ada orang yang sakit dan tidak ada orang yang merawat itu karena dia tidak punya kerabat, keluarga dekat. Maka kita yang kemudian punya kemauan untuk merawat orang yang bersangkutan. Nah, dalam kondisi seperti itu kita juga diberikan udzur. Ya. Kenapa? Karena daf'ad darar, menghilangkan bahaya dari seseorang. Ini kan ada orang yang sakit kan, berarti kita punya tanggung jawab untuk menghilangkan musibah sakit yang dia derita. Itu termasuk minal muhimmat, termasuk perkara-perkara yang sangat penting, termasuk kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan udzur bagi perawat. Misalnya perawat ya, yang katakanlah yang berjaga di rumah sakit, ada jadwalnya, di mana ada ketentuan kalau dia tidak bertugas, ada kekhawatiran pasien-pasien tertentu ini mengalami persoalan serius. Maka yang bersangkutan, misalnya tidak ada alternatif yang lain, tidak ada perawat dari kalangan non muslim, yang perawat perempuan juga tidak ada, yang tersisa cuma kita, ya sudah, kita tidak ada kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, memberikan kita udzur, tapi dengan catatan kita tetap wajib sholat begitu kita sudah selesai melaksanakan tanggung jawab kita, atau atau kita bisa sholat di samping pasien itu. Nah, di sini ya, ini yang di kerabat itu ya, di sini ada wa ghairul qarib, yang tidak termasuk kerabat itu adalah seperti istri. Istri itu orang lain, Pak ya. Karena itu istri itu bukan mahram. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bersentuhan dengan istri kita, maka wudhu kita batal. Kenapa wudhu kita batal? Meskipun kita bersentuhan dengan istri kita. Karena istri itu bukan mahram, dia adalah orang lain. Dia hanya boleh disentuh ketika ada akad pernikahan. Begitu setelah talak, maka dia menjadi orang lain. Jadi istri itu bukan kerabat. Nah, itu salah satu alasannya kenapa kemudian dalam mazhab Syafi'i, suami menyentuh istrinya atau istri menyentuh suaminya batal wudhunya. Kenapa? Karena istri itu dianggap ajnabiyun, orang lain, bukan kerabat, bukan mahram. Nah, dalilnya apa? Dalil yang diajukan oleh para ulama untuk menetapkan bahwa orang yang sakit itu diberikan udzur, wa ma ja'ala alaikum fid dini
min kharaj. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan satu kesulitan dalam agama kita. Ya. Makanya ada satu kaidah dalam ilmu fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apabila ada kesulitan, datanglah kemudahan. Ya. Al-masyaqqatu, ketika ada kesulitan, ada kepayahan, ada masyaqqah, tajlibut taisir, maka datanglah kemudahan. Kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka kita diberikan udur, boleh sholat dalam keadaan duduk. Itu namanya taisir. Duduk itu adalah taisir. Nama lainnya adalah rukshoh. Juga berdasarkan praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit dan terlambat datang ke masjid, Nabi bersabda, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Berarti Nabi pada waktu itu tidak berangkat ke masjid, dan karena dia tidak berangkat ke masjid, dia kemudian memberikan wewenang kepada Abu Bakar untuk menjadi imam, meskipun pada akhirnya nanti Abu Bakar meskipun pada akhirnya dalam riwayat Nabi Muhammad SAW kemudian datang dan akhirnya Abu Bakar mundur menjadi imam. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW memberikan udzur kepada orang yang khawatir terkena penyakit. Jadi misalnya kita ini kan masih suasana pandemi. Tidak semua orang itu punya tingkat keberanian yang sama. Ada saja beberapa mungkin di antara kaum muslimin di Indonesia atau di Berau ini punya kekhawatiran. Kalau saya ke masjid, dia punya karena itu Majelis Tarjih Muhammadiyah sampai saat ini belum mencabut fatwanya. Jadi kalau misalnya sampai saat ini ada orang yang belum mau Jumatan karena alasan pandemi, dan setiap hari masih saja ada ditemukan kasus-kasus, orang itu masih diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengacu kepada fatwa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih, dan pendapat yang sama ditegaskan kembali oleh Ustadz Fatur Rahman, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kenapa? Karena itu tadi, karena khaif, orang yang takut terkena penyakit, apalagi dalam kondisi pandemi begini, itu diberikan udzur, ya, diberikan udzur, ya, diberikan udzur untuk tidak Jumatan. Tetapi sekali lagi sebaiknya, abdolnya, ya, karena kita juga sudah katakanlah sudah vaksin, sudah ikhtiar, ya, sudah menggunakan prokes dan lain-lain sebagainya, maka insya Allah bismillah saja, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang yang pincang, orang yang cacat, ya, itu juga tidak wajib berjamaah. Kemudian orang yang punya penyakit kronis, ya, penyakit tahunan, ya, susah betul, juga tidak wajib berjamaah. Orang yang kakinya pincang, orang yang tangannya terpotong, ya, atau orang yang lumpuh, atau orang yang sudah sangat tua, maka dia juga tidak punya kewajiban untuk berjamaah. Dalam pandangan mazhab Hanafi. Tapi kalau orang yang buta itu selama dia punya pembimbing, ada orang yang katakanlah yang mengawalnya, orang yang mengawalnya berangkat ke masjid, maka tidak ada udzur meninggalkan Jumat. Jadi selama ada, misalnya ada orang yang buta, ya, tapi ada tetangganya atau ada keluarganya yang siap bersedia menuntunnya ke masjid, maka orang buta ini tidak punya udzur, berarti dia tetap wajib Jumatan. Tapi kalau untuk sholat jamaah yang lainnya, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dia diberikan udzur.
khusus Jumatan saja dia tetap wajib, karena kan cuma 1 minggu 1 kali. Dan saya kira biasanya kalau hari Jumatan keluarga yang lain atau kaum muslimin yang lain atau tetangga yang lain tidak sedang sibuk. Karena itu besar kemungkinan orang yang buta ini masih punya teman atau keluarga atau tetangga yang bisa membawanya ke masjid. Udzur yang kedua Bapak-bapak dan jemaah sekalian adalah kita diberikan udzur boleh tidak sholat berjamaah kalau kita punya kekhawatiran ada bahaya yang menimpa diri kita sendiri atau harta kita atau kehormatan kita, atau kita punya penyakit yang membuat kita kesulitan berangkat ke masjid. Nah, barangkali misalnya suatu ketika kita punya katakanlah berkebun dan kemudian ini lagi panen katakanlah sawit dan kita punya kekhawatiran kalau kita kemudian masjid ini sawit yang berada di pinggir jalan ini bisa saja diangkut sama orang. Nah, tentu kekhawatirannya ini beralasan, bukan cuma sekedar asumsi-asumsi yang tidak punya dasar, karena dia lihat beberapa hari terakhir ini banyak sekali kasus-kasus pencurian dan berdasarkan pengalaman-pengalaman biasanya dalam situasinya memang belum aman. Tapi kalau memang dirasa aman, meskipun orang itu katakanlah meletakkan sawitnya di pinggir jalan, dia merasa yakin dia tetap berangkat ke masjid. Jadi di sini pertimbangannya juga harus pertimbangan yang rasional, yang masuk akal berdasarkan dengan situasi yang berkembang pada saat itu. Bukan sekedar kekhawatiran yang tidak punya alasan, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya orang itu punya kekhawatiran terhadap dirinya atau terhadap kehormatannya atau terhadap harta yang dia miliki atau dia kesulitan berangkat ke masjid karena dia punya penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur kepada yang bersangkutan tidak sholat berjamaah. Dalilnya apa? Ada. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida, siapa yang mendengarkan suara adzan, falam yujibhu, dan kemudian dia tidak menjawabnya, tidak datang ke masjid, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya, illa min udrin, kecuali karena udur. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa mal udru, yang dimaksud dengan udur itu apa? Khaufun au maradun. Takut di sini maksudnya punya kekhawatiran terkena penyakit atau kamu benar-benar sakit. Jadi khawatir terkena penyakit atau sakit itu termasuk udur. Saya ulangi lagi, khawatir terkena penyakit apalagi sakit itu sendiri sudah menimpa kita, itu termasuk udur, dimana kita boleh tidak sholat berjamaah atau bisa tidak Jumatan itu sendiri. Nah, makanya di sini Syekh Wahbah Zuhaili kemudian memberikan satu penegasan, maka tidak wajib berjamaah, juga tidak wajib Jumat gelap misalnya, atau dia terpenjara. Kan ada tokoh-tokoh kita zaman dahulu kan dipenjara oleh Orde Baru, dan tapi sekali lagi, nah di sini, tapi kalau misalnya ada orang yang sakit, dia sakit, tapi kalau dia datang ke masjid itu tidak membahayakan dirinya. Misalnya kita sakit, ya kan? Tapi kalau kita datang ke masjid itu tidak membuat penyakit kita tambah parah, karena kita katakanlah di atas kendaraan
atau ada orang yang menggendong kita, atau ada orang yang sukarela membonceng kita dan lain-lain sebagainya, maka menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Imam Malik, yang bersangkutan itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena yang namanya sholat Jumat itu hanya satu kali dalam seminggu, tidak berulang-ulang. Nah, yang ketiga, nah ini yang kemudian dijadikan dalil oleh Muhammadiyah dan ormas-ormas di Indonesia, termasuk diantaranya Majelis Ulama Indonesia, tentang waktu itu ya rukhsah tidak Jumatan karena ada motor ya. Nah, kita lihat dulu. Jadi kalau terjadi hujan, tapi hujan di sini maksudnya hujan yang lebat ya. Makanya barangkali kapan-kapan kalau misalnya kita sholat maghrib dan kemudian ada hujan lebat, sekalian kita jamak sholat isya, biar tidak menjadi sunnatun mahjurah, biar tidak menjadi sunnah yang ditinggalkan. Saya pernah usulkan sama Imam Kamil, sudah sholat isya aja kita, hujan ini, tidak berani. Mestinya kita laksanakan. Kalau hujan, ya langsung sholat isya berjamaah, biar masyarakat mengenal, oh ternyata boleh ya. Jadi kita langsung mengajarkan masyarakat secara praktek, dan itu ingatannya lebih kuat. Saya ingat betul ketika saya dulu kuliah di Darul Hikmah ya, yang dipimpin oleh Ustadz Ahzami, Kiai Haji Dr. Ahzami Samuel Jazuli, yang pernah datang ke Berau ya. Pernah datang ke sini memberikan pengajian, tapi sudah meninggal dunia, almarhum sudah. Waktu itu kami sholat isya berjamaah dan kemudian hujan lebat. Langsung dia bilang, ya akhi, iqomah. Kemudian dikumandangkan iqomah dan kemudian sholat isya. Tapi tidak boleh dikosor, tetap rakaatnya sempurna. Jadi hanya boleh menjamak. Karena kebolehan mengkosor sholat, mereka sholat dari 4 menjadi 2, itu cuma dalam keadaan safar. Selain dalam keadaan safar, wajib menyempurnakan sholat secara sempurna, tidak boleh dikosor. Tapi kalau hujan lebat, boleh dijamak. Ya sudah, kita kemudian sholat berjamaah. Habis itu ya tidur, enak kan? Atau terjadi al-wahal, yaitu banjir lumpur, wal bardus syadid, kemudian sangat dingin. Nah, dingin di sini jangan samakan seperti di Indonesia, itu tidak ada yang dingin, Pak. Ya. Di Indonesia itu juga tidak ada yang panas. Ya. Ini maksudnya prakteknya ini nggak mungkin terjadi di Indonesia. Yang namanya dingin yang sangat itu nggak mungkin terjadi di Indonesia. Kecuali kita berada di puncak Gunung Bromo ya, atau di daerah suku Tengger. Kemudian wal harru zuhran, kemudian sangat panas itu nggak ada di Indonesia. Paling itu sepanas-panasnya di Indonesia itu masih bisa ditoleransi. Karena saya sudah membuktikan, meskipun panas saya masih sanggup tidak pakai kopi, itu masih aman botak saya. Tapi jangan coba-coba kalau di Arab Saudi. Jangan coba-coba kalau di Mekah. Memang kalau di sana musim panas pakai APD, memang alat pelindung diri. Pastikan harus pakai kopiah atau pakai surban. Kalau enggak melepuh, bisa langsung namanya head stroke, pingsan. Jangankan kita, orang Afghanistan saja yang rata-rata fisiknya kuat, saya berkali-kali menyaksikan jalan begitu langsung rebah, langsung kemudian dikasih air, head stroke namanya. Dan itu berbahaya, Pak. Itu kalau misalnya orang itu lemah fisiknya bisa menyebabkan kematian. Nah, angin kencang ya pada malam hari, bukan pada siang hari. Maka dalam kondisi-kondisi ekstrim cuaca seperti itu, ada rukhsah dari agama kita untuk tidak Jumatan atau berjamaah itu sendiri. Ya, dalilnya ada nggak ada? Ini kita lihat dalilnya. Idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar,
Wa kanat lailatul mudlimah au mutirah, kemudian malam itu sangat gelap ya, atau turun hujan. Jadi malamnya sangat gelap kemudian turun hujan. Nada munadi, kemudian azan itu, muadzin itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu fi rihalikum, salatlah di tempat singgah kalian. Salatlah di tempat singgah kalian, atau kalau di dalam redaksi yang lain, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Nah, kemudian para ulama, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengkiaskan, menganggap sama yang namanya virus dengan hujan. Sama-sama ada unsur masyaqqah, ada unsur bahaya, ada unsur doror. Nah, karena ada kesamaan sebab, berarti ada kesamaan hukum. Hujan saja itu sudah menjadi alasan kita boleh tidak berjamaah. Apalagi kalau kita punya kekhawatiran adanya virus corona. Artinya pendapat yang disampaikan oleh MUI, Majelis Tarjih, kemudian Bahsul Masailnya Nahdlatul Ulama, atau Dewan Hizbahnya Persatuan Islam, atau Dewan Syariahnya Hidayatullah pada waktu itu, punya landasan dari agama kita, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah aman-aman saja ya. Ya, jadi silahkan berangkat ke masjid tentunya dengan prokes ya, meskipun safnya sudah rapat itu insya Allah aman-aman. Cuma kalau di An-Nur belum berani. Kenapa kita ini belum bos? Belum ada edaran dari pimpinan pusat dan dari pimpinan wilayah. Jadi ada 2 masjid yang sudah rapat Muhammadiyah. Saya ditanya sama Pak Haji Sanusi, Muhammadiyah itu bedakah? Dia bilang, pasti saya langsung mengerti nih, karena dia waktu itu ikut kajian di sini. Oh, berarti protes ini Pak Haji Sanusi. Oh, kalau kita, saya bilang di An-Nur ini menurut imam besarnya Pak Taufik, saya itu ikut imam Pak. Kalau kata imam rapatkan, tapi kalau kata imam besarnya jangan rapatkan, ya kita ikut. Bos, kenapa ini kita tidak rapat? Belum ada edaran dari PWM. Nah, kenapa itu ijtihad? Nah, ijtihad kan namanya para mujtahid, sudah pandai agama. Jadi sudah banyak yang pintar di sini. Saya berkelakar begitu. Oh ya, jadi kita enggak berani juga. Tapi saya sendiri terserah aja Pak. Setiap orang kan punya pandangan masing-masingnya. Cuma Pak Haji Sanusi kan memangnya orangnya kritis. Jadi kita kalau salah-salah menjawab kena protes. Jadi aku bilang belum ada izin dari imam besar, tanya aja sama imam besar, saya bilang. Oke, kita selanjutnya ya. Nah, alasan yang keempat kita boleh tidak Jumatan, dikejar BAB. Nah, kalau masih bisa kita tahan, perasaan kita masih bisa tahan, ya berarti ya kita Jumatan dulu. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang sudah kebelet banget kan, sementara kan kita nggak mungkin juga langsung kan nggak mungkin. Ya takutnya tercecer kasihan. Dan bisa membuat jamaah yang lain terganggu tingkat kekhusyuannya. Makanya membuang hajat, baik itu BAB atau salah satunya, baik itu buang air kecil atau buang air besar atau salah satunya saja, itu sudah termasuk udzur. Kita boleh tidak sholat berjamaah. Atau ada makanan yang sudah dihidangkan, sementara kita ini sangat pingin makan dan itu bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, maka nanti saja dulu sholat berjamaahnya, makan saja dulu. Kita diberikan udzur untuk sholat berjamaahnya, bukan Jumatan ya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, jangan terburu-buru ya, sampai kamu selesai makan. Nah, termasuk juga kalau kita lihat di dalam di dalam mazhab Syafi'i itu, kalau kita ngantuk berat ya, itu kita juga diberikan udzur untuk tidak sholat berjamaah.
Cuma sekali lagi ya. Cuma sekali lagi lebih bagus kalau kita berusaha untuk melawan rasa ngantuk kita. Atau misalnya ya, kita juga boleh tidak ikut berjamaah kalau misalnya imamnya itu kelamaan. ya, kelamaan membaca Quran, kemudian kita keluar dari jamaah, itu tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena ini ada riwayat ya. Li'anna rajulan shalla Mu'ad. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat yang sholat bersama Mu'ad. Summa infarada, kemudian dia keluar sholat sendirian. Fa shalla wahdahu, dia sholat sendirian inda tatwili Mu'ad. Karena Mu'ad itu ketika menjadi imam panjang betul bacaannya, kesian. Nah, perbuatan sahabat ini yang keluar menjadi makmum si imam Mu'ad bin Jabal, perbuatannya itu diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan sahabat itu tidak diingkari. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan. Jadi kalau misalnya suatu ketika kita misalnya sholat tarawih atau sholat tahajud, kemudian imamnya panjang betul, imamnya sampai kita gemetaran, ya sudah, keluar saja. Tetapi lebih bagus kalau kita kemudian sabar dan berteguh hati bersama bersama imam itu ya. Dan kemudian kita akan mendapatkan pahala sholat berjamaah secara utuh gitu. Nah, yang berikutnya Bapak-bapak, kalau kita habis makan makanan yang menyengat seperti bawang putih, bawang merah, pokoknya bau-bau yang menyengat, sebaiknya jangan dulu sholat berjamaah. Kenapa? Karena bau mulut kita sedang bau naga. Termasuk dalam konteks ini adalah rokok. Mana yang lebih bau? Bau bawang putih. Saya lebih mending cium bau bawang putih dan lebih suka bawang putih daripada bau rokok. Jadi makruh ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya, man akala tauman, siapa yang makan lobak, siapa yang makan bawang putih, au basalan, atau bawang merah, falyatazilna, hendaklah dia menyingkir dari kami. Maksudnya jangan ikut sholat dulu. Wal yaqud fi baiti, duduk dulu di rumahnya. Kenapa? Karena baunya itu bisa mengganggu kekhusyuan orang lain. Nah, termasuk di dalamnya adalah rokok. Jadi sebaiknya kalau kita ingin berangkat ke masjid, jangan dulu merokok. Atau ada misalnya sempat merokok, ya sikat gigi dulu lah, sikat gigi. Biar benar-benar, atau makan permen lah dulu, sekedar untuk menghilangkan bau mulut di dalam. Kan kita kan khawatir, waladhdallin, itu kan pasti keluar bau mulut kita. Kalau sekarang mungkin enak ya, enggak apa-apa kalau lagi masker ini, paling yang mencium cuma bau jigongnya dia aja. Tapi sebaiknya jangan. Makanya Muhammadiyah itu mengharamkan rokok. Di samping memang barangnya memang mengandung masalah secara kesehatan, dua, membuat orang lain terkena bahaya. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya ada orang yang di sini yang merokok, ya dikurang-kurangi. Besok-besok jangan sama sekali. Sayangi jantung, sayangi barangmu, karena itu bisa mengganggu impotensi, tidak bisa bergerak, itu kasihan. Ya. Makanya ya kita doakan ya, kalau masih ada di antara kita yang merokok, kita doakan mudah-mudahan bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi ada perdebatan ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sekali lagi, kalaupun misalnya habis merokok, ditahan-tahan dulu. Kalau ingin ke masjid, bersihkan memang mulut kita, menggunakan siwak, sikat gigi atau permen relaksa ya. Kopiko boleh. Nah, kemudian berikutnya, ada pertanyaan tidak ini?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut tentang ini yang paling penting, imam. Nah, sekarang kita masuk kepada syarat-syarat yang boleh menjadi imam. Kita bahas dulu apa itu imam. Syaratnya itu adalah imamah, ya, kepemimpinan. Nah, imam itu adalah setiap orang yang diikuti, baik orang itu mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada keburukan, itu namanya imam, pemimpin. Makanya pemimpin itu ada dua. Ada pemimpin yang buruk kalau dia mengajak ke neraka, ada pemimpin yang baik kalau dia membawa kita ke dalam surga. Nih, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan di antara mereka ada a'immah. A'immah ini bentuk jamak dari imam, yang memberikan hidayah, petunjuk berdasarkan perintah kami. Ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu adalah orang yang menjalankan tugas kepemimpinannya berdasarkan petunjuk Allah, syariat Allah, agama Allah. Ada juga pemimpin yang buruk. Wa ja'alna a'immatan wa ja'alnahum a'immah yad'una ilan nar, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke dalam neraka. Tapi baik itu imam, baik dia mengajak kepada kebaikan maupun yang mengajak kepada keburukan, juga disebut dengan imam. Pokoknya setiap orang yang diikuti itu adalah imam. Makanya kita ini kan dianggap imam keluarga, karena ada yang mengikuti kita, paling tidak istri dan anak-anak kita. Nah, imam itu ada dua. Ada namanya imamah kubro, ada namanya imamah sugro. Imamah besar, imamah kecil. Nah, yang dimaksud dengan imamah kubro itu adalah kepemimpinan umum, seperti presiden, seperti wali kota, seperti gubernur, atau mungkin sampai tingkat kecamatan atau kepala desa. Itu disebut dengan imamah kubro. Kenapa mereka disebut dengan imamah kubro? Karena tanggung jawab mereka itu dua. Riasah ammah, kepemimpinan umum, kekuasaan umum, fiddin, dalam urusan agama, wad dunia, dalam urusan dunia juga. Jadi mereka punya tanggung jawab di dalam masalah-masalah agama. Makanya kan kewajiban pemerintah itu adalah memerintahkan semua masyarakatnya untuk sholat. Itu termasuk kewajiban pemimpin dalam bahasa, dalam aspek agama. Kemudian berkaitan dengan masalah ketertiban umum, urusan-urusan muamalah, pengaturan parkir, kemudian kebijakan-kebijakan publik, kesehatan lingkungan dan lain-lain sebagainya, itu tanggung jawabnya pemimpin. Baik itu tingkat RT kah, camat kah, kampung kah, bahkan gubernur. Nah, imamah kubro ini itu diletakkan karena posisinya itu mengganti Nabi Muhammad SAW. Makanya sebenarnya sistem pemerintahan dalam Islam itu sifatnya global, yang kita sebut dengan khilafah, sistem kekhilafahan, kepemimpinan global. Nanti sistemnya itu menggunakan kayak sistem negara federal. Ya, jadi model kepemimpinan dalam negara Islam itu mirip kayak modelnya Amerika Serikat. Jadi ada apa namanya, ada presidennya sekarang ini siapa, Joe Biden ya. Ada kemudian, tapi kan itu negaranya sistem negara federal. Jadi ada penguasa daerah-daerah tertentu. Nah, jadi kayak gitulah. Makanya kalau kita lihat dulu khilafahnya ada di, katakanlah ada di Madinah ya, waktu itu katakanlah Umar bin Khattab, tapi kan ada gubernur Mekah, ada gubernur Irak, ada gubernur Mesir, ada gubernur Yaman dan lain-lain sebagainya. Nah, itu jadi mereka punya kekuasaan secara jadi sistemnya kayak negara federal, atau kayak kalau di di Malaysia kayak begitu ya. Tapi intinya kalau kita lihat model kepemimpinan dalam Islam itu, sistem pemerintahan dalam Islam itu tidak bersifat baku. Jadi sistem pemerintahan dalam Islam itu tidak bersifat baku. Karena yang penting adalah bagaimana kemudian pemerintah itu efektif menjalankan syariat Islam.
Mau model republik boleh, model kerajaan boleh, model monarki absolut juga boleh, model monarki konstitusional juga boleh. Yang penting apapun bentuk negaranya, dia wajib melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu model kerajaan Arab Saudi juga dianggap sebagai sah itu secara hukum Islam, yang penting dia punya kemauan. Nah, kita dalam model republik juga boleh, yang penting ada kemauan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya imamah kubro. Nah, imamah sugro ya Pak Yunus, ya Pak Sukron, ya Pak Taufik, ya Pak Yanto, itu namanya imamah sugro, yaitu imam dalam sholat. Nah, untuk imam sholat dan imam-imam yang lainnya itu ada syaratnya. Nanti kita akan sampaikan pada minggu yang akan datang karena sudah masuk waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk terus tafakuh fiddin, dan mudah-mudahan tafakuh fiddin yang kita lakukan menjadi sinyal Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita sebagai orang yang baik, dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang terus kita pupuk Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan yang baik pula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada beberapa penjelasan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.